Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yuniarti Mardiatun dari Prodi Akuntansi Syariah 2020A. Di sini saya akan mempresentasikan yang bertema penerapan makosid syariah dalam ketentuan ekonomi syariah yang berjudul makosid hasanah. Yang pertama itu adalah makosid pelarangan riba dalam surat Ali Imran ayat 130. Riba adalah terlarang dan diharamkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Larangan riba tersebut adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian sosial dan menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal. Kemudian yang kedua, makosid pelarangan riba dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Yang artinya, keadaan mereka yang sedemikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud riba dalam ayat di atas. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Muawiyah berpendapat bahwa maksud riba dalam ayat di atas adalah riba menurut arti bahasa, yaitu riba jahiliyah. Sedangkan menurut Aisyah, Abi Sa'id Al-Khudri, dan mayoritas ulama lainnya, maksud dari riba dalam ayat tersebut adalah riba dalam jual beli. Kemudian, yang ketiga adalah makosid perbedaan antara jual beli dan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Yang artinya, keadaan mereka yang sedemikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Maksud dari ayat ini adalah membedakan antara jual beli dan riba. Perbedaan antara jual beli adalah perbedaan antara kondisi pembeli dan peminjam, karena kebutuhan peminjam untuk menutupi hajat dirinya dan keluarganya. Sedangkan pembeli melakukan transaksi ini karena ada kelebihan harta. Kemudian, yang keempat adalah makosid larangan riba qard. Riba qard adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko, dan al-gunmu bil gurmi, dan hasil usaha muncul bersama biaya, atau al-kharaj bid daman. Banyak dalil yang menegaskan tentang keharaman ini, diantaranya ayat-ayat Al-Quran. Wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian, dalil berikutnya berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru baqiya minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sisa riba yang dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Kemudian, larangan riba qard ini memiliki makosid, yaitu 1. Menghindarkan terjadi praktik kezoliman terhadap pelaku bisnis, karena dalam riba qard, al-gunmu atau untung muncul tanpa adanya al-gurmu atau resiko. Al-kharaj atau hasil usaha muncul tanpa adanya biaya. Al-gunmi dan al-kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Yang kedua, riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba. Yang ketiga, mencegah para rentenir yang berbuat zolim kepada penerima pinjaman karena praktik riba. Berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan. Yang kelima adalah makosid larangan riba buyu. Riba buyu adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya, atau berbeda waktu penyerahannya, bisa dibilang tidak tunai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pertukaran barang ribawi dalam beberapa hadisnya, di antaranya Ubadah bin Ash-Somit radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda pertukaran barang di atas, maka jualah barang tersebut sekehendak kamu, sekalian dengan syarat dibayar kontan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas ini menjelaskan tentang dua kelompok barang-barang ribawi. Kelompok pertama adalah mata uang atau uang, kelompok kedua adalah makanan. Kemudian, para ulama berbeda-beda menentukan ilat kedua jenis barang ribawa tersebut. Namun, dalam penjelasan para ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu ilat jenis mata uang adalah tsamaniyah atau keberadaannya sebagai harga barang. Karena emas dan perak yang dicontohkan dalam hadis di atas adalah mata uang yang berlaku ketika itu, atau yang berupa emas dan perak. Maka mata uang rupiah, emas yang dijual di toko-toko emas adalah barang-barang ribawiyat. Selanjutnya, ilat jenis makanan adalah tom. Maksudnya, setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok dan tidak menguatkan, seperti roti, beras, itu adalah termasuk ke dalam barang-barang ribawiyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.